Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaim wallahu yad'u ila daris salam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Mukarram wal Muhtaram, pemirsa Abah Haji dan Umi, muassis Ma'had Al-Quran Al-Mahfudiyah yang kami hormati. Segenap para tamu undangan teristimewa, para alim ulama, para habaib, As'adakumullah. Hadirin orang tua wali santri rahimakumullah. Masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala yaitu masalah dekadensi moral. Demikian ungkapan Abu Allah Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam. Hadirin, kini di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala, marak dan merebak dalam berbagai kehidupan manusia. Kita saksikan hadirin dalam bidang sosial, perjudian, perjinahan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pembunuhan semakin merajalela. dalam bidang hukum, ketidakadilan jual beli hukum, mafia peradilan ada di mana-mana. Dalam bidang politik pemerintahan, desentralisasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, budaya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan akhir-akhir ini kita menyaksikan betapa generasi sangat memalukan, memilukan, mengkhawatirkan dan menyakiti hati kita. Realita di negeri kita akhir-akhir ini kita menyaksikan tetesan darah mengalir, ratusan jiwa supporter bola melayang dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang beberapa waktu yang lalu. Disinilah peran penting akhlak dan pendidikan yang berkarakter. Maka pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah tema saran yang berjudul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat
lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Jika sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami azab mereka akibat perbuatannya. Hadirin yang berbahagia, dalam kajian ilmu mantik, ayat tersebut merupakan contoh qadiyah sartiyah mujabah. Sebab laudai ayat tersebut merupakan syarat. Jawab syaratnya terangkai pada kalimat la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Jiddatut Tafsir min Fathir Qadir jilid 2 halaman 332 baris kedua dari atas menjelaskan la fatahna alaihim khairum min kulli sanib. Pasti kami akan limpahkan ke muka bumi ini keberkahan dari langit dan bumi. Syarat utamanya adalah iman dan takwa. Hadirin, iman dan takwa yang terpatih dalam sanubari adalah modal lahir akhlak terpuji dalam setiap pribadi sesuai dengan pesan Ibnu Khaldun, seorang pakar sosiologi Islam ternama. Agama membutuhkan fungsi peran dan fungsi yang sangat penting untuk membentuk akhlak manusia. Timbul pertanyaan, bagaimana yang disebut dengan akhlak itu? Jawabannya abiyagum dalam kitab Tadibul Akhlaq wa Tarilul A'rab. Akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong perbuatan tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Hadirin, sebangsa dan setanah air yang berbahagia, meskipun ayat tersebut ditunjukkan kepada umat Nabi Lut alaihissalam, namun berlaku juga bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Sebab kaidah tafsir mengatakan al-ibrah bi'umubil lafzi la bi'ususil sababi. Suatu perintah ditentukan oleh keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Dari paparan tadi sudah jelas, surah Al-A'raf ayat 96 memerintahkan kepada kita dan segenap elemen bangsa Indonesia untuk membangun generasi yang beriman dan bertakwa. Generasi muda, harapan bangsa tercinta, bangun bangkitlah segera, gapai cita-cita. Tinggalkan maksiat, perbaiki salat, gapai cita-cita, Jangan putus asa, masa depan bangsa tentu di tangan kita. Generasi muda meski berakhlak mulia,
Bawahan lirik lagu Syekhana tadi mengingatkan kepada kita, jika suatu negeri dipenuhi oleh negeri yang beriman dan bertakwa, diikuti oleh suasana agamis, maka akan muncullah insan-insan yang beriman dan berakhlakul karimah. Di kalangan masyarakat akan lahirnya para petani, para pedagang, para pengusaha dan karyawan yang baik. Pemuda dan remaja, lahirnya pemuda yang gagah dan pandai mempertahankan akidah, dan pemuda yang sungguh membela keyakinan. Di kalangan elit, pemimpin yang adil dan bijaksana, pejabat yang menjadi pengayom, pelindung, pembela dan panutan bagi rakyatnya. Namun sebaliknya, jika iman dan takwa sudah terkikis habis di dalam hati kita, maka hilanglah Allah kuliah, muncullah krisis Allah, sehingga Allah mengancam dengan azab dan siksaan yang pedih. Hal tersebut dipertegas oleh firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 16. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dan melimpah dalam negeri itu, supaya mentaati Allah. Namun mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, demikian penjelasan Allah kepada kita bahwa hancur leburnya suatu bangsa itu disebabkan banyaknya kaum mutrafin di dalamnya. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Ruhul Bayan juz 9 halaman 267 baris ke-34 dari atas menjelaskan, al-amiru najairun wal aghniya'u faqirun. Pemimpin yang zalim dan orang kaya yang fakir. Inilah orang-orang kaya bisa menjadi tong sampah, pecundang dan penalu pembangunan yang mengakibatkan kemurkaan dan terpurukan, bahkan kehancuran suatu bangsa. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana langkah yang harus kita siapkan untuk membangun generasi yang berkarakter? Jawabannya, yang pertama, kepada para ulama, kiai dan ustadz, suntiklah vaksin akidah, ibadah dan akhlak agar dapat kekebalan dari serangan budaya yang merusak. Yang kedua, kepada orang tua, kami mohon didiklah anak-anak kita dengan fondasi agama. Yang ketiga, kepada rekan generasi muda, berkokoh jiwamu dan agama, tingkatkan kreativitas, semangat tinggi dan etos kerja, serta hiasilah dirimu dengan akhlak yang mulia. Hadirin, sarahan ini dapat kita simpulkan, dekadensi moral akan mengakibatkan kehancuran dan keterpurukan suatu bangsa. Wajib bagi kita untuk membangun generasi yang berkarakter dan menerapkan nilai-nilai agama agar terakhir generasi yang tangguh
jalan